seperti apa ya? Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di sini sudah paham dan ingat, sudah lama belajar mengenai peta Indonesia. Tapi adik-adik yang ada di sini, rekan-rekan muda, mungkin daripada adik-adik saya bilangnya rekan-rekan muda itu kelihatan lebih bagus. Rekan-rekan muda yang ada di sini, kalau waktu pelajaran IPS atau geografi agak suka sering ngantuk, coba sekarang dilihat Indonesia seperti itu, 17.000 pulau dan dengan desentralisasi 500 lebih kabupaten. Dulu waktu saya belajar di SD dan SMP sampai dengan SMA dan lulus kuliah, provinsi itu hanya ada 27. Sekarang ada 34. Jadi bertambah. Dulu kabupaten kayaknya seingat saya sering dilewati. Kita tidak bicara kecamatan, kita tidak bicara desa. Waktu dulu 30-an tahun yang lalu, kita tidak bicara kabupaten, kecamatan, dan desa dalam urgensi dan dalam kegentingan, dalam kepentingan seperti sekarang. Ini berubah semuanya. Jadi peta Indonesia yang kayaknya cuma satu halaman ini, tiba-tiba dia menjadi satu halaman dan ke dalam. Dia tidak lagi meluas, tetapi dia ke dalam. Itu yang ingin saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua. Kita bicara tadi kecamatan, hampir 7.000, desa hampir 70.000. Sekarang ada dana desa langsung ditempatkan di desa. Dulu kita hanya bicara sampai level provinsi. Ini yang membedakan sekarang adanya desentralisasi dengan dulu, dan kenapa Nusantara Sehat menjadi penting dalam konteks ini. Nah, saya gadis metropolitan, lahir dan besar di ibu kota. Pemandangan saya seperti ini. Pemahaman saya sampai dengan saya mungkin lulus SD lah itu, saya pikir Indonesia seperti ini. Saya sering dibawa ayah saya jalan naik kereta masuk keluar kampung, lihat ya kampung yang dalam pikiran saya ya ini Indonesia. Tapi ini juga Indonesia. Ini yang baru dilihat oleh banyak dari kita setelah kita agak gede dikit. Apakah itu lulus SMA, apakah itu SMP, apakah itu justru pada saat kuliah, atau baru lulus kuliah kita baru tahu, oh ternyata Indonesia itu ada ininya juga. Ada rekan-rekan kita yang begini, yang harus, kenapa saya tahu ini? Karena pengalaman Nusantara Sehat sampai harus mengajari mandi. Sampai harus ngajarin mandi itu pakainya sabun, bukan pakai deterjen yang putih. Jadi itu memang terjadi, dan ini adalah Indonesia. Sekarang tiba-tiba 10-15 tahun ke belakang, tiba-tiba Indonesia dihadapkan kepada dua perubahan. Yang tadi saya bilang, satu desentralisasi, yaitu perubahan ke dalam, dan yang kedua adalah perubahan ke global. Tiba-tiba konteks diplomasi global menjadi penting untuk pembangunan nasional. Kita mulai dengar Millennium Development Goals. Saya tahu setidaknya dari mulai 5-6 tahun yang silam, mata kuliah MDG atau MDG itu masuk ke dalam pelajaran di kampus. MDG ini kemudian juga berkembang menjadi Sustainable Development Goals. Dari 8 goal MDG menjadi 17, tiba-tiba konteks bagaimana dunia membangun menjadi berpengaruh terhadap bagaimana Indonesia membangun. Tadinya itu seperti ada tidak sampai nyambung. Dunia ya dunia, Indonesia Indonesia. Tiba-tiba Indonesia, oh iya ya, saya ternyata bagian dari warga dunia yang pembangunannya juga dilihat dan penting untuk pencapaian dunia secara umum. Jadi ini rekan-rekan muda yang baru, yang generasi milenial harus paham bahwa kita tidak lagi bisa disengage dari apa yang terjadi di seluruh dunia ini. Nah,
Kemudian itu dimasukkan ke dalam, diinternalisasi ke dalam pembangunan nasional. Dia masuk ke dalam RPJMN, masuk ke dalam renstra kementerian, lintas kementerian, bukan hanya kesehatan, dan masuk kemudian konsekuensi logisnya adalah RKP, rencana kerja pemerintah. Jadi nyambung semua. Diplomasi kita di global tidak lagi hanya di mulut, tetapi dilaksanakan di tingkat nasional, dilaksanakan oleh semua, oleh pemerintah secara umum. Kalau dilihat dari kesehatan, itu ada diiris seperti ini. Banyak dari pesan dari slide ini apa? Intinya tujuan pembangunan global itu ada 17 goal. Boleh nanti rekan-rekan muda dan Bapak Ibu dosen melihat di Google apa itu SDG kalau belum tahu. Tapi dia menjadi konteks, menjadi referensi besar. Nah, kalau dilihat lebih jelas lagi ke kita yang bekerja di sektor pembangunan manusia atau lebih mikro lagi ke dalam sektor kesehatan, dilihat bahwa dari 17 banyak sekali itu yang berhubungan sama kesehatan. Ini bisa dilihat kalau MDG dari 8, 4 setidaknya 5 berhubungan dengan kesehatan. Dari 17 kita lihat sekarang 1, 2, 3, 6 yang langsung berhubungan. Ada goal 5 dengan goal 16 dan goal 5 dan goal 13 dan 14 soal climate change yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi pesannya adalah kesehatan itu sentral dalam pembangunan. Nanti saya akan kembali ke poin ini. Kenapa kesehatan itu sentral untuk pembangunan? Nah, kita lihat sekarang di tingkat nasional. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda penggiat medsos sekarang pasti sering baca hashtag Indonesia Sehat, sering baca hashtag dukung Germas. Itu bukan cuma sekedar hashtag, karena pembangunan kesehatan Indonesia itu berpijak kepada 3 pilar ini yang dibilang Indonesia Sehat. Jadi harus paradigma hidup sehat, penguatan sistem kesehatan nasional, dan JKN. 3 pilar ini harus berjalan sama baiknya supaya tujuan pembangunan kesehatan nasional bisa tercapai. Bagaimana caranya? Caranya kita tentu udah jelas nih, kelihatan tulisannya sosialisasi Nusantara Sehat. Caranya dengan Nusantara Sehat, iya, salah satu caranya. Tapi kenapa harus ada itu? Coba kita lihat ya, penyakit. Sekarang dengan JKN, jelas kenapa data ini benar. Karena kalau dilihat dari angka reimbursement JKN, nanti ada yang tertinggi pembiayaan penyakit adalah 5 penyakit yang merah di atasnya. Stroke, kecelakaan, jantung, kanker, diabetes. Semuanya penyakit yang kita bilang non-communicable disease, penyakit kronis, penyakit non-infeksius. Kalau dicek kembali kepada tujuan SDG, kepada goal SDG, itu masuk ke dalam salah satu case. Kita lihat sekarang dengan adanya JKN baru 2 tahun, ini data Juni, ini data bulan Juni 2016, saat ini sudah 170 juta yang tercover oleh JKN. Nanti 2019 akan 255 juta atau seluruh orang tercover JKN. Konsekuensinya apa buat kita? Ini yang tadi saya bilang. Konsekuensinya apa buat kita? Rata-rata Bapak dan Ibu, termasuk saya, dan nantinya para rekan-rekan muda akan berkutat bekerja di sini, di dalam sistem kesehatan nasional. Konsekuensinya adalah sistem kesehatan nasionalnya mesti kuat. Dengan adanya uang masuk, lalu masuk ke dalam satu sistem untuk membiayai layanan kesehatan, itu berarti layanan kesehatannya harus, istilah kerennya, robust. Dia harus tahan banting. Dia memang sistem yang bekerja dengan baik, supaya ada jenjang yang bisa diikuti oleh aliran uang ini, aliran pembiayaan kesehatan. Kita lihat
WHO juga memberikan referensi buat kita-kita yang bekerja di layanan kesehatan. 6 building blocks, 6 pilar utama dalam layanan kesehatan, yaitu adanya reformasi intinya. Harus reformasi leadership, harus reformasi dari tenaga kesehatannya, reformasi IT-nya, reformasi cara memberikan service delivery-nya. Ini nggak bisa kalau kita bilang, oh ya harus memperkuat layanan kesehatan primer, tetapi tidak ada reformasi dalam cara memberikannya, itu tidak akan terjadi transformasi. Itu yang harus terjadi. Dan itu yang harus kembali lagi dengan konsep, dengan rumus internalisasi referensi global. Kita lihat, di internalisasi dipaskan, dilihat dalam konteks Indonesia, dalam konteks nasional, apa yang harus berubah. Cara pikir, cara pandang, action apa yang mesti berubah supaya transformasi kesehatan, layanan kesehatan bisa terjadi. Saya mundur dikit, kenapa harus layanan kesehatan primer? Rekan-rekan muda dan pasti Bapak Ibu yang lebih paham, pasti kita semua ingat, belum lama masih terjadi kata-kata kalau miskin nggak boleh sakit. Sering ada konsep itu, ya kan? Ya saya orang nggak punya, jadi nggak apa-apa deh, saya tunggu aja gimana yang diatasi adalah takut. Cara pandang itu berubah pada saat JKN dikeluarkan. Saya kasih satu cerita. Ada bapak sudah tua yang selalu kadang-kadang bantu di rumah saya bersihin kebun dan menguras kolam ikan. Tiba-tiba bapak ini lama nggak datang-datang. Biasanya 2 minggu sekali dia datang sendiri untuk bantu. Ini lama kemana ya? Apa sakit? Apa-apa? Waktu dia datang, kita tanya, Pak kemana? Dia bilang, Bu, anak saya sakit. Perempuan, muda, umur 22-23, belum menikah, CA, kanker payudara. Tapi Bu, ayo gimana sekarang Pak, ada butuh bantuan apa? Karena saya spontan. Reaksi saya adalah, ini orang pasti nggak punya uang, cuma tukang kebun, anaknya sakit kanker payudara yang butuh pembiayaan tinggi. Terus gimana Pak ininya? Alhamdulillah Bu, dengan adanya BPJS sekarang ada asuransi, anak saya bisa kemoterapi, ditangani sekarang kondisinya bagus. Itu, kalau momen itu saya punya rekaman atau saya punya video, saya rekam pakai handycam atau pakai handphone saya akan kerjakan. Karena itu menunjukkan fundamental dari apa yang berubah. Oke, ada uang. Yang miskin tidak lagi hanya bisa pasrah, tapi bisa mencari layanan kesehatan dan mendapatkan akses untuk layanan kesehatan yang berkualitas. Bisa dapat kemo full, bisa dapat obatnya, dan dirawat di rumah sakit sekarang dalam posisi rawat jalan. Jadi itu berubah. Ini berubah. Kita nggak bilang lagi soal SDGs dari luar, WHO itu kan di luar, enggak. Kenyataannya dengan referensi itu seseorang di depan kita, yang paling tidak di depan saya, orang ini nyata, ini bukan cerita karangan, dia berubah itu, anaknya terselamatkan. Oke. Apa konsekuensinya buat kita yang ada di sistem layanan kesehatan? Berarti apa? Kalau kita kerja di layanan kesehatan primer sebagai garda terdepan dari layanan kesehatan yang ada dan di sistem kesehatan nasional ini, kita harus mendekati apa? Pendekatannya harus berubah. Gak bisa lagi lihat, oh Bapak sehat Pak, iya. Tapi kondisi keluarganya bagaimana? Apa yang menyebabkan satu keluarga itu sakit atau sehat? Jadi kita harus kenali keluarganya. Makanya sekarang kalau nanti teman-teman Nusantara Sehat akan bekerja dengan pendekatan keluarga. Jadi kalau datang dia sering sakit kepala, ditanya, kenapa ibu sakit kepala, pola tidurnya bagaimana, pola makannya bagaimana, ibu ada stres nggak? Kerja gimana, ibu dengan anak berapa, apakah bapak sering pusing juga, jangan-jangan pusingnya berdua.
Anak-anak gimana? Itu harus pendekatan keluarga. Jadi kalian rekan-rekan Nusantara Sehat nanti akan punya family folder, mendekati, menemu, kenali keluarga. Ini transformasi, ini cara kenapa, ini salah satu cara yang merubah layanan kesehatan, service delivery. Sekarang kita lihat satu aspek lagi. Berapa banyak rumah sakit? Saya mulai dari atas deh, tadi udah mulai dari bawah. Saya mulai dari rumah sakitnya. Ini rumah sakit yang ada di bawah pemerintah, dikelola pemerintah. 110 rumah sakit rujukan regional ada. Di bawah ini, di atasnya ada 14 rujukan nasional, 20 rujukan provinsi. Ini semua yang dikelola oleh pemerintah, baik itu langsung oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit vertikal ataupun oleh daerah. Sekarang apa konsekuensinya untuk layanan kesehatan primer? Ingat kembali ke segitiga tadi. Di bawah ada layanan kesehatan primer, merujuk ke layanan ke rumah sakit dan ke atasnya. Apa konsekuensinya? Berarti harus ada transformasi seperti yang dimandatkan oleh WHO. Berubah dari yang istilah saya apa adanya. Kalau puskesmas tuh boleh apa adanya. Siapa yang nggak mikir itu sekarang saya mau nanya? Pemikiran kita puskesmas ya, kalau puskesmas apa adanya, seadanya lah. Siapa yang nggak mikir gitu sekarang? Siapa yang berpikir bahwa puskesmas itu harus transformatif? Indikator keberhasilan transformasi layanan kesehatan primer salah satunya adalah apabila insting pertama saya sebagai awam, kalau sakit perginya ke puskesmas, nyarinya puskesmas, dokter, bidan, perawat, analis lab, counseling, gizi semua dari puskesmas, sehingga saya mau pergi ke sana. Layanannya bagus, alatnya adekuat, memadai,